Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel gua Blue Red 51. Dan sebelumnya gue mau menyapa kalian dulu, bagaimana kabar teman-teman semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini gue rencananya mau nge-review dengan motor yang ada di depan gue ini. Jadi ini motor Harley Davidson Road King Evo Engine ya. Motornya tahun 1996. Nah yang pertama-tama mungkin gue mau review dulu untuk yang bagian nozzle. Jadi nozzle ini sebutannya bahasa Indonesia tuh batok guys, batok lampu. Dia pakai scratch, tipenya scratch. Terus kita naik ke atas, ini di bagian stang. Ini stangnya tuh tipenya upper ya, upper hanger. Jadi dia 14 inci ya. Jadi tujuannya stangnya lebih tinggi ini supaya handlingnya lebih enak, lebih mudah. Terus kalau misalkan kita jalan jauh, itu nggak gampang pegel, lebih enak gitu kan. Kalau misalkan jalan jauh. Untuk bagian depan ini, lampunya ini, lampu depan, lampu utama, dia sudah pakai daymaker, sama lampu blisternya juga, dia udah pakai yang daymaker. Nah, lampu yang seinnya juga di sini sudah pakai aksesoris ya. Terus yang fender ini bikin custom. Nah, untuk yang shock depan ini masih original. Dia warnanya memang chrome seperti ini. Terus yang kita lihat juga di sini, ini bagian pengereman. Dia double disc ya, kanan kiri. Terus dia juga pakai 2 piston kanan kiri. Ini masih original semua dari Harley Davidson ya. Nah, terus untuk kita bagian ke bawah sedikit ya. Untuk bagian bannya di sini velgnya dia pakai velg modelnya Fat Daddy ya. Jadi velg ini lebar, cuman gue nggak tahu selebarnya berapa. Jadi dia velgnya jari-jari, tapi jari-jarinya tuh modelnya lurus. Dan ini gede-gede ya jari-jarinya di sini. Terus walaupun dia velg jari-jari, dia bannya tubeless. Jadi nggak kayak velg biasa yang nggak bisa ditubeless. Nah ini juga ban tubelessnya juga sudah pakai cairan di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di jalan, kecucuk paku, ya nggak perlu cari-cari tambal ban. Setelah kita selesai ngelihat bagian depan, sekarang kita masuk ke bagian tengah dari tangki sampai ke bawah. Untuk tangkinya sendiri ini masih original, cuman mungkin sudah dicat warna berubah ya. Jadi ini warnanya merah candy. Untuk speedometernya masih original, untuk termometer dari sini masih original, semuanya masih original. Nah, terus untuk mesin masih original juga gitu. Cuman di sini mungkin buat teman-teman yang udah ngerti Harley Davidson mungkin nggak perlu dengerin lagi penjelasan gue, tapi mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti kenapa kok mesin Harley itu gede banget gitu kan, kayaknya panjang gitu mesinnya. Kalau motor-motor biasa tuh mesinnya pendek guys, cuma segini. Jadi mesin Harley Davidson ini mesinnya tuh ada 3 bagian. Yang pertama itu dia bagian mesin yang inti di sini. Terus ada yang ini namanya primary. Jadi dia menyambungkan putaran noken askrek dari putaran dari piston ini, dia lari ke sini, lalu dilanjutkan lagi dengan fambel ke sini. Ini fungsinya primary. Lalu dia masuk ke dalam sini, ini ada gearbox. Nah, yang dari sini salurkan ke sini masuk ke gearbox. Gearbox ini tugasnya nanti menyalurkan untuk posisi-posisi transmisi gigi dari 1 sampai 5. Nah, jadi dia dari gearbox ini baru dia ke roda. Nah, yang bikin gede itu ya karena bentuknya seperti itu, beda-beda. Maksudnya ada part-partnya. Jadi kayak mobil ya sebenarnya. Yang oli sendiri, primer sendiri, gearbox sendiri. Dan olinya pun ada 3 di sini. Pertama tuh oli mesin, yang kedua tuh oli untuk primerinya, yang ketiga juga oli gearboxnya. Kenapa begitu? Karena Harley Davidson seperti ini adalah Harley Davidson tipe touring. Dibutuhkan pasti, namanya tipe touring pasti jaraknya jauh-jauh. Apalagi sebenarnya motor ini untuk luar negeri ya. Luar negeri aja jarak dari satu wilayah ke wilayah lain itu bisa 500 km. Jadi butuh ribuan kilometer. Jadi kalau misalkan dengan posisi mesin seperti ini,
motor ini olinya bisa pakai oli mesin mobil. Kalau misalkan oli mesin mobil itu kan perganti olinya bisa sampai 2000 kilometer ya. Dan kalau gua sendiri yang punya mobil sih, kalau olinya semi sintetik 5.000 baru ganti oli lagi ya. Kalau misalkan full sintetik mungkin bisa 10.000 kilometer. Nah, jadi tujuannya itu Harley Davidson tuh dibikin terpisah-terpisah. Nah, nanti pas di akhir video mungkin gue jelasin lagi ya kenapa ada mesin yang olinya satu, bahkan ada yang posisinya terpisah seperti ini, nanti di akhir gue jelasin. Nah, jadi mesin ini V-engine 2 piston dengan cc 1450 cc. Jadi satunya ini 775 cc ya mungkin ya. Kalau nggak salah hitung, kalau salah hitung mohon dikoreksi. Nah, terus ini dia katupnya, klepnya itu SOHC dengan SOHC. Terus dia untuk kompresi pistonnya sendiri itu 9:1. Jadi sebenarnya motor ini masih bisa pakai premium mungkin ya, kalau masih ada premium gitu kan. Pertalite bisa, tapi ini kebetulan ownernya makainya Pertamax gitu. Dan gua tanya kenapa nggak pakai Pertalite, katanya kalau pakai Pertalite itu konsumsi BBM-nya malah lebih boros. Jadi mendingan pakai Pertamax aja gitu. Lebih jarak tempuhnya lebih jauh dan tenaganya juga lebih enak. Terus di sini ya kan ada filter udara juga sudah di custom. Jadi dia sudah pakai merek RSD. Terus untuk intake-nya juga di sini pakai karburator. Tapi di sini karburatornya sudah di-upgrade dengan ownernya. Yang semulanya itu 38, konfigurasi 38, dijadiin konfigurasi 42. Nah, terus untuk knalpotnya juga sudah di modif ya. Jadi dia di sini pertama kita lihat true dualnya atau kita sebut header biasanya ya. Ini sudah pakai super tram. Terus untuk slip on-nya dia sudah pakai merek Kerker. Nah, kita mungkin sudah selesai sampai yang bagian tengah. Kita mulai mundur ke belakang. Nah, oke, kita sekarang masuk bagian belakang. Dan bagian belakang ini sudah ada terdiri dari 2 box ya untuk touring. Nah, ini bukan modifikasi, ini original. Jadi gue tanya sama ownernya, full untuk bagian belakang yang di sini itu 95% tuh original semua. Original bentuknya. Terus karena yang modif-modifnya tuh hanya bagian kecil yang ini aja, tambahan ini di sini seperti skirt di sini ya. Sama dia ganti shock breakernya. Jadi shock breaker yang original itu sebenarnya tipe tabung. Jadi bisa dikontrol untuk tingkat kerasnya itu dengan kompresi angin ya. Cuma yang sekarang ini diganti dengan tipe yang progresif. Jadi tipe progresif itu maksudnya yang biasa gitu, yang cuma per doang tapi nggak ada tabung-tabung angin-anginan gitu. Nah, terus saya tanya kok diganti gitu. Katanya lebih enak kalau nikung gitu katanya. Makanya diganti model biasa. Jadi ini walaupun motornya Harley, yang punya masih doyan nikung-nikung guys. Nah, untuk lampunya masih original. Bismillah tawakkalullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita coba untuk riding ya dengan motor ini. Dan karena gue nggak pernah bawa motor gede, sekali gue bawa motor gede yang begini gue bobotnya sampai 360 kg. Mungkin gue bakal milih jalan-jalan yang gampang ya. Dan gue mungkin nggak terlalu lama mungkin fittingnya. Oke, bismillah.
Oke, so far ini bawahnya memang asik sih. Kita bawahnya nyantai-nyantai aja, nggak usah terlalu barbar guys. Ini masih gigi satu. Oke, gue nyampe ke depan dulu. Nih gue daripada gue takut nyasar keluarnya, gue agak jauh di ujung sana aja. Karena nanti kalau misalkan keluar komplek kayak bingung, puter baliknya susah. Ya namanya hari posisi readingnya tuh reading kaki-kaki selonjoran guys, jadi nggak enak gitu kok. Kalau buat jalan perkotaan, jalan macet ini ya susah sekali kayak naik motor ini. Cuman kalau jalan jauh gitu, luar kota enak tenang ini. Digas dikit aja udah betat gitu. Oke, so far sih enak sih. Kita belok kiri, lampu saya ding. Waduh, maaf ya, nggak ada lampu saya. Motor ini hujan sih. Waduh, Bang ya. Oke guys, jadi ini kita mau masuk ke jalanan ya. Jadi perumahan di komplek-komplek dekat sini sih sebenarnya. Cuman ya udahlah. Kita reading santai aja di jalan kota sini. Ini susah sekali guys. Jadi aku awalnya ngebut gitu. Kita jadi ini rasanya dari kasih Davidson ngono. Enak guys. Kalau udah jalan tuh enak gitu. Kalau lagi berhenti ya enak gitu. Jadi gue mau sambil jelasin yang tadi ya. Jadi untuk Harley Davidson ini itu sebenarnya ada tipe-tipenya, ada dua. Jadi tipe touring sama yang non touring. Kalau non touring itu sekarang tuh namanya Sportster itu. Jadi bedanya adalah di mesinnya. Kalau misalkan mesin yang touring, gue bilang tadi antara mesin utama ada primary terus ada gearbox ya. Cuma kalau untuk Sportster itu dia mesinnya sama dengan mesin motor-motor lain yang biasa gitu. Jadi hanya ada satu mesin saja yang langsung ke gear belakang ban ya gitu ya. Jadi dia nggak ada olinya, cuma satu gitu. Kalau motor ini kan olinya nyampe 3 gitu kan, olinya nyampe 3. Olinya sampai 3, jadi apa? Jadi ada oli mesin utama, terus ada oli primary, tadi kan ada oli gearbox sendiri. Tujuannya itu supaya durasi jarak tempuh itu lebih jauh. Kalau Sportster itu dia cuma satu, jadi satu oli mesin aja di dalam satu motor itu gitu loh. Kenapa bisa ada dua tipe mesin itu? Yang pertama, satu itu terkait jarak tempuhnya itu. Terus kenapa mesin yang dengan satu oli saja gitu, yang satu mesin aja yang nggak pakai gearbox-gearboxan itu jarak tempuhnya lebih pendek? Karena ini dia motor yang gundang ya lah. Tapi guys ya, gue nggak kuat nih, gue 800 ini guys. Jadi kalau misalkan mesin motor-motor konvensional itu olinya itu nggak bisa terlalu kental sama nggak bisa terlalu encer. Kalau misalkan terlalu kental, performa mesin itu jadi berat, nanti kerja mesin itu jadi berat. Tapi kalau misalkan terlalu encer juga, nanti kampas kopling untuk transmisinya itu bisa sulit gitu, gampang sulit. Nah makanya harus seimbang antara dia kental sama encernya itu, karena dia gearbox dengan mesin itu jadi satu.
olinya nggak bisa kekencalan, nggak bisa keenceran ya. Jadi makanya sering kita lihat tuh oli motor khusus oli motor, oli mobil khusus oli mobil gitu. Nah kalau Harley Davidson yang tipe yang kayak gini, yang touring kayak gini, nah ini dia konfigurasinya sama kayak mobil. Nah untuk yang oli mesin dia pakai yang kental, kalau nggak salah ya, sorry kalau salah dikasih aja. Untuk yang oli mesin dia bisa pakai yang encer gitu, macam-macam, ada yang sintetik, semi sintetik gitu kan. Terus untuk yang oli transmisinya bisa dipakai yang kental gitu, jadi makanya jarak tempuhnya bisa awet karena olinya masing-masing guys. Dan biasanya oli transmisi itu, kalau mobil setahu gua oli transmisi itu diganti antara 60.000 dan bahkan bisa sampai 90.000 ya kalau mobil itu. Kalau mobil gua Matic gitu, kalau misalkan berdasarkan info ininya dari brosur apa dealernya gitu, kayak gitu bisa sampai. Nah bisa sampai 90.000. Nah oli mesinnya sendiri itu bisa sampai 10.000 km kalau yang full sintetis. Biasanya saya titik 5.000 km untuk oli mesinnya. Nah kalau misalkan olinya satu engine yang jadi satu, transmisi sama gearbox, itu kebanyakan itu paling 2.000 km itu pacar sudah, karena itu posisinya nggak bisa kekentelan, nggak bisa keenceran. Nah jadi itu kenapa ada yang tipe touring, kenapa ada yang tipenya non touring, itu seperti motor-motor biasa, motor sport, dan Harley Davidson itu tipenya sport. Nah ini untuk jalan lurus oke guys ya. Terus untuk kontrol gasnya juga enak sih. Tadi gue juga jalan pelan juga nggak terlalu sulit ya. Cuma kalau misalkan jalan macet kayaknya sulit ini karena motornya berat, buat tenan gitu. Kalau kaki sering turun-turun itu susah. Apalagi buat saya nggak pernah nyobain motor ini. Kalau motor ini ya kabeh kalau misalkan macet-macetan sama letter U, lampu senior orang ngerti. Kata orang bahwa Harley itu enak guys. Nah itu ada bundaran lagi. Nah kita putar balik aja, pulang cuy. Ya tadi saya sempat ini apa takut gitu, fobia gitu sebenarnya. Cuma pas dicoba-coba ternyata nggak perlu fobia ternyata. Cuma ini handle giginya saya agak kesulitan karena saya biasa main ini doang apa, main injek sama congkel, sekarang ini injek depan sama belakang. Oke, kita masuk saja. Tapi ini bisa kok congkel ini. Juga ayo. Dan motor ini masih mau diajak pelan kok ya. Masih bisa diajak pelan, tinggal kalian pinter-pinter aja kontrolnya. Ini belok ke kiri, lampu sana nanti mas. Udah guys, sebentar aja ini karena motornya minjem, walaupun motor saudara saya, cuma namanya motor mahal. Ya sudah, saya nggak biasa motor ini, kita langsung masuk ke komplek lagi aja. Terus gue ngasih tahu juga, jadi motor ini adalah
Yang punya itu ketua chapter NBCI-nya Karawang, yaitu Bang Rocky Adi. Siap, makasih Bang ya. Bang Rocky Adi, jadi Bang Rocky Adi ini kebetulan kakak ipar. Karena kakak ipar, jadi motornya bisa saya pinjam. Kalau bukan saudara, saya nggak enak minjemnya guys. Motor mahal ini. Motor mahal mungkin saya butuh waktu kalau pengen punya motor kayak gini juga.